Halo sahabat inovasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini seorang inovator dari UKM, Ibu Maya Puspitasari. Selamat datang Ibu di podcast kami. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik ya Bu ya. Hari ini cerah ceria pakai warna baju kuning ya Ibu ya, sesuai dengan kondisi hati ya. Jadi sedang senang alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas inovasinya Bu Maya nih yang berjudul Pudot Craft gantungan tisu songket dari UKM Sultan Mansur. Nah, kalau dengar kata pudot ini kayaknya makanan tetapi ada craft. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya Bu ya. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan pudot craft gantungan tisu songket ini? Silakan Bu. Iya. Sebenarnya memang kalau dari konsumen memang banyak yang bertanya ya Bu. Pudot itu taunya mereka puding sedot kan. Betul. Memang saya jualan kuliner juga sih. Jadi saya jualan puding sedot. Nah, cuman saya lebih dikenal Maya Pudot kayak gitu. Jadi terinspirasi lah. Oh, ya udah nih kita pakai Pudot karena memang brand itu sudah dikenal kayak Lekat gitu. ya gitu. Kebetulan juga sudah kita daftarin HKI-nya kayak gitu. Pudot Craft ini sudah terdaftar HKI dan sudah keluar sertifikatnya, tinggal dicetak kayak gitu. Nah, kalau gantungan tisu itu kan tempat tisu yang sering kita tahu kan itu kebanyakan kotak-kotak kan di meja ditaruh. Nah, untuk mempersimpel lah biar nggak makan tempat karena kan kalau meja itu kayak gini aja kecil kan. Apalagi kalau lebaran nih banyak penuh gitu kan. Kalau mau ditaruh tempat tisu lagi kayaknya itu nggak ada space lagi kan. Jadi saya pikir gimana nih kalau buat gantungan tisu. Jadi kalau digantung kan bisa di mana aja. Kita sesuaikan. Kalau memang ada di depan meja bisa kita gantung, ada dinding kayak gitu kan dia lebih menghemat simple. tempat ya. Menghemat tempat. Terus untuk bentuknya saya buat memang bentuk baju anak-anak ya. Itu sebenarnya saya mau buat baju kucing. Saya kan pecinta kucing. Nah, rencananya mau buat baju kucing. Tapi pas iseng-iseng, kan kucing suka mainin tisu nih. Kayaknya lucu nih dibuat kayak gini. Coba deh buat satu. Awalnya buat satu dulu. Nah, itu masih buat pakai bahan katun biasa. Awal-awal sih masih berantakan ya, belum rapi. Tapi kok lucu juga kayak gitu. Akhirnya saya ini fokusin. Nah, sekarang ini memang saya fokusin ke bahan-bahan kayak dari khas Palembang kan. Kita ngangkat kota Palembang dari jemputan, songket kayak gitu. Awal-awal juga masih bertahap, yang dulunya cuman langsung pakai busa, terus ada saran juga dari teman saya. Berkembang terus ya idenya ya. Jadi saya lebih gimana nih supaya kelihatan berkualitas. Jadi saya lapis lagi kayak itu ke dalamnya. Gitu. Jadi idenya itu didapat dari pengalaman sehari-hari ya. Benar. Jadi lihat kalau pas di atas meja sepertinya makan tempat, terus kayaknya saya pribadi kayak gitu. Besar banget loh tempat tisunya gitu. Belum kue, apalagi kalau ada tamu kita buat ini kan ada kue penuh basahnya, lagi, gitu minumannya, ada yang pempek itu penuh kayaknya. Jadi craft gantungan ini terinspirasinya dari masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Nah, kalau selain sebagai tempat tisu dan mungkin menghemat tempat, ini tujuan atau manfaat atau fungsi dari gantungan tisu ini apalagi Bu kira-kira? Kalau manfaat sih ya manfaatnya bisa kita taruh ini ya, di mana aja gitu ya. Simple kan karena nggak makan tempat gitu aja manfaatnya. Paling kalau untuk yang ini memperindah ruangan juga ya. Jadi mempercantik karena bentuknya kan agak unik nih. Biasanya kan tempat tisu modelnya kayak gitu standar ya, kan? Hitam, coklat, polos. Karena gitu kebanyakan nih kalau aku nggak kasih tahu, kadang aku post di IG dulu awal-awal belum aku kasih tahu suka langsung post tanpa dimasukin tisu. Kebanyakan bilangnya itu baju anak-anak, baju bayi kayak gitu. Nah
sudah tahu nih, oh ternyata banyak yang ngira kayak gitu. Akhirnya saya setiap mau post ke IG itu kasih judul sama kasih tisu langsung kayak gitu. Jadi tahu nih bahwa ini tempat tisu ya gitu. Nah, yang dulunya mereka mikirkan baju anak-anak untuk bayi. Mereka nggak ada bayi, jadi nggak beli. Tapi setelah tahu, akhirnya beli. Oh, lucu juga kayak gitu. Iya. Ini idenya kapan, dari kapan nih Bu datangnya, atau tiba-tiba udah kayak gini, ini dari tahun berapa tuh? Enggak sih, baru ini. Baru 2021 ya? Iya. Oh, 2021. Itu langsung berkembang Iya, sampai sekarang ya. Yang tadinya produksi 1-2, sekarang ini bisa sampai 50-an. Oh gitu. Iya, 50 piece. Ada ini nggak, ada hambatannya nggak selama dari mulai kita berpikir? Hambatan sih awal-awal ya, karena memang tadi nih masalahnya kebanyakan orang taunya itu baju anak-anak, belum tahu. Sebenarnya salah di saya juga sih, nggak terlalu kasih detail kayak itu. Nah, tapi setelah tahu dari pengalaman, jadi oh begini, jadi harus dikasih tempat tisu, bener-bener dikasih tisu. Terus kalau mau foto yang dulunya asal-asal, sekarang udah kita bener-bener gantung, terus dikasih tisu biar, terus judulnya pun dikasih gantungan dikasih tisu, caption kayak langsung gitu ya. Jadi biar mereka Kalau tahu. dari ide, bentuk, desainnya atau cari bahannya itu ada hambatannya nggak di situ? Bahan sih memang kalau kayak jumputan ini kan agak mahal ya. Agak mahal Kalau ya? agak mahal. Jadi terus juga bahannya nggak bisa beli meteran kan. Dia udah kayak ada yang 2 meter paling kecil kayak itu, 2 meter sama 3 meter. Kalau untuk meteran itu nggak ada. Jadi memang agak mahal jualnya. Jadi memang kalau kayak jumputan ini pun kalau mau jual memang agak tinggi. Tapi kalau untuk bahan katun biasa itu standar lah. Aku bisa jual murah kayak gitu. Iya. Berarti sampai saat ini udah kira-kira berapa nih produksinya dari mulai kita Kalau sebulan itu 50 untuk sekarang, 50 gitu. piece. Lumayan. Itu pemasarannya melalui sosial media? IG sama WA sih. Kalau gitu. marketplace itu sudah masuk, tapi paling 1-2 yang pesan belum jalan, benar-benar belum jalan. belum Jadi aktif yang memang yang sering dapat konsumen itu dari IG sama WA sesama pelanggan kayak lebih gitu. cepat gitu ya. Untuk pekerjanya sendiri berarti memang sudah dari Ibu ada sendiri nih untuk yang mengerjakan gitu ya? Iya, saya ada dibantu sama pegawai satu sih, sama saya. Jadi kami berdua. Produksinya gitu. lancar nih untuk 50 piece per Bisa, bulan gitu kita ya? bagi 2 kayak gitu. Oke. Kalau memang saya suka tanya juga sama pegawai kan sesuai kemampuan dia kan. Sanggupnya berapa nih? Iya. Nah, terus berapa hari? Jadi kita sudah tahu nih berapa hari dia sudah dapat berapa kayak itu. Misalnya sehari bisa dapat 4 kayak gitu. Kita kan sudah tahu, oh berarti untuk seminggu dia sudah ini bisa dapat sekian kayak gitu. Nah, akunya juga bisa harus dapat sekian kayak gitu. Ada target pencapaian gitu ya. Jadi mungkin harus tetap kalau bisa nggak hanya 50, nambah lagi nih tiap bulannya. Makanya kalau bisa sih kita kan memang baru-baru aktif ya. Kemarin kan pandemi stop ya. Jadi paling kalau waktu pandemi 1-2 itu 1 bulan. Nah, tapi untuk sekarang ini kan sudah mulai baik ya ekonomi. Jadi harapan saya itu lebih baik lagi lah. Kalau bisa lebih dari 50 piece sebulan. Iya. Mungkin harus tambah pegawai juga ya setelah itu ya. Karena kalau juga. cuma 2 kan nanti keteteran ataupun jadi nggak tercapai targetnya gitu ya. Benar. Nah setelah ini kan dari kuliner ya, dari makanan kemudian berkembang menjadi craft gitu. Itu ada nggak dampaknya gitu, pengembangan ide dari inovasi sebelumnya kemudian ke inovasi yang ini gitu? Nggak ada sih. Kalau sebenarnya kuliner pun tetap jalan. Gitu. Jadi tergantung dari saya. Kalau mau, kadang juga ada yang suka pesan buat ini ya, nasi kayak itu kan, nasi kotak kayak itu, terus snack nah suka ada yang pesan. Jadi kalau memang lagi ada pesanan ini, ya udah aku kasih ke pegawai kayak gitu. Jadi aku ngerjain kuliner kayak gitu. Bisa dihandle. Itu dampak negatifnya berarti tidak ada, tetapi dampak positifnya berarti dengan adanya pengembangan dari kuliner ke sini berarti peningkatan pendapatan kan, ya. Kita kan gini, karena saya kan ada komunitas kan. Nah, ketua saya itu selalu menyarankan saya, jangan fokus satu usaha, kayak gitu. Kalau memang kita harus maju, itu memang kita harus banyak inovasi dan banyak keahlian. Kalau Ide-idenya terus kembang karena ya gini, gitu. kan kayak pandemi, itu kan berdampak
Jadi kita kan kuliner masih jalan karena orang masih Makan butuh ya? makan kan. Oke. Jadi kita bisa larinya ke kuliner. Jadi setidaknya kita bisa masih kasih gaji lah untuk Iya, karyawan betul, kayak gitu. betul. Kalau rencana ke depan nih, kalau tadi kan mungkin saat ini mungkin masih skala kecil ya, karena 50 per Iya, bulan masih, gitu. Kemudian sosialisasi pemasarannya juga melalui sosial media Iya, ataupun WhatsApp gitu. Iya. Nah, kalau rencana pengembangannya nih, harapannya Ibu ke depannya seperti apa? Harapan saya sih bisa lebih ini ya, produk saya bisa lebih dikenal ya. Untuk sekarang ini mungkin ke nasional dulu. Oke. Kalau memang di nasional sudah mulai banyak nih orderan, baru kita fokus ke ekspor kayak Oke. gitu. Gitu aja. Karena ini salah satu kalau kerajinan ini nih cepat ya berkembangnya dan Iya, bersaing ya. iya, bersaing Orang ya. lihat nanti Bu Maya bikin ini, saya bikin juga deh gitu. Bener. Terus berinovasi, Harus siap mereka itu. gitu. Kita harus siap bersaing ya Bu ya. Benar. Jadi mungkin ide-ide apa lagi untuk mempercantik Iya. desain atau bahan-bahannya ya Iya. kita kembangkan lagi ya Bu ya. Benar, kita jangan mati inovasi ya. Iya, Jadi kita jangan harus berkembang terus. hanya fokus di satu titik Benar. gitu ya. Oke. Nah, terakhir nih, pesan dan kesan buat sahabat inovasi di rumah seperti apa, Bu? Pesan saya pribadi buat para UKM maupun pengrajin ya, pengrajin tangan kriya, beranilah berinovasi, karena kalau kita berani berinovasi ya insya Allah pasti ada jalan untuk sukses. Karena kalau kita nggak ada inovasi, gimana kita mau berkembang kayak gitu. Jadi jangan takut berinovasi, jangan takut untuk mencoba yang hal-hal baru kayak gitu. Nah, kesan saya sangat di acara One Day One Innovation ini sangat-sangat senang ya bisa diundang di sini. Semoga dengan wawancara dengan Mbak Ika sangat bermanfaat, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi kita sama-sama ya. Mbak Ikanya lebih sukses nanti di pekerjaannya, begitupun dengan saya. Terima kasih buat Balitbangda sudah mengundang, dan terima kasih juga buat Gapeham komunitas saya, dan terima kasih buat suami saya yang selalu mensupport saya kayak gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maya atas kehadirannya di podcast kami ya. Iya, Kami tunggu inovasi-inovasi berikutnya. Iya. Seandainya nanti tiba-tiba udah ada di koran gitu ya, go internasional, go nasional gitu. Kita undang lagi untuk sharing ya Bu ya. Iya, boleh, Terima boleh. kasih sekali Iya, sama-sama. lagi. Semoga tetap sehat ya Bu ya, tetap Iya. semangat, terus berinovasi Amin, gitu. amin. Terima kasih, Ya, Mbak Ika. sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasinya Ibu Maya, bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.